Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafir Fairuz Libon dari Universitas Bhayangkara Surabaya, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 171431106. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham. Yang pertama, saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Lanjut ke analisis konsep. Yang pertama, fundamental analisis. Analisis fundamental adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam pemilihan saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental dibagi dalam 3 tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Lanjut ke technical analisis. Technical analisis adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume pada awal analisis teknikal. Hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar itu atau instrumen yang bersangkutan, dengan asumsi bahwa harga mencerminkan seluruh faktor yang relevan, sebelum seorang investor menyadari melalui berbagai cara lain. Analisis teknikal dapat menggunakan berbagai model dan dasar, misalnya untuk pergerakan harga digunakan metode seperti misalnya indeks kekuatan relatif, indeks kekuatan pergerakan rata-rata, regresi, korelasi antapasar dan intrapasar, siklus, ataupun dengan cara klasik yaitu menganalisis pola grafik. Lanjut ke bandarmologi analisis. Bandarmologi adalah analisa yang fokus membaca pergerakan para big player yang memiliki kekuatan menggerakkan harga saham yang mereka kuasai. Seperti selalu kami bahas, market adalah tempat bertarungnya big player dan small player. Masing-masing pihak memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing, dan keduanya saling membutuhkan karena setiap ada yang harus beli, ada dan selalu ada yang harus jual. Jumlah saham yang dibeli selalu sama dengan yang dijual. Jadi analisa bandarmologi fokus menganalisa siapa yang beli dan siapa yang dijual. Lanjut ke saham LQ45. Jadi ini contoh ya, contoh bidangnya, contoh perusahaannya. Yaitu saya ambil dari contoh PT Bukit Asam Tbk, PTBA, dan diambil pada tanggal 23 Desember 2002. Bidang usaha PT Bukit Asam Tbk bergerak pada sektor pertambangan. Kegiatan utamanya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan, pemeliharaan fasilitas dermaga khusus batu bara. Jadi ini sudah bisa dilihat ya, di sini sudah ada sentimen analisisnya. Jadi yang pertama, harga batu terus cetak rekor, saham batu bara ngacir. Yang kedua, berkah musim hujan di Cina, harga batu bara tembus 112 per US dollar. Dan bisa dilihat lagi ya di berita yang ketiga dan keempatnya. Lanjut ke harga batu bara saat ini. Dan dilihat dari ini, harga batu bara mulai menaik terus. Untuk fundamental PTBA-nya bisa dilihat ya, ini sudah sangat jelas. Lanjut ke sama saja ini kriptonya, current ratio-nya, debt equity ratio-nya juga. Ini jadi ini sudah ada ya, lanjut ke bandarmologi PTBA. Di sini kan sudah jelas ya, bisa dilihat dari statistiknya juga ada, order booknya juga ada ya. Nah, kita lanjut ke saham yang sudah digoreng ya. Di sini saya mengambil saham dari Smartfren Telekom Tbk. Diliput pada tanggal 29 November 2006. Bidang usaha Smartfren Telekom Tbk bergerak pada sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Kegiatan utamanya meliputi penyedia jasa telekomunikasi berbasis teknologi CDMA yang memiliki akses seluler dan mobilitas terbatas. Jadi sini
udah ada fundamentalnya dari Smartfren ya, bisa dilihat. Solvensinya juga ada, current ratio-nya, debt equity ratio-nya juga ada. Semakin turun ya kalau dilihat ya. Jadi sini sudah ada teknikalnya. Kalau ini fundamentalnya untuk Smartfren ya. Di sini terlihat sangat tinggi sampai menyampai hampir 116 M untuk pembelinya. Kalau penjualnya lebih banyak, 118,6 M. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?